Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Intan Nur Aulia Hajari, Khairiyah Latifah, Winda Noviana, Lisma Nur Alisa, dan Aldia Syafira Labibah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Zakat Hewan Ternak. Baik, langsung saja kita mulai penyampaian materinya. Baik, untuk materi yang pertama yaitu pengertian zakat hewan ternak. Zakat secara bahasa mempunyai beberapa arti, yaitu anama artinya tumbuh dan berkembang, at-thaharah artinya suci, dan as-salahu artinya baik. Sedangkan menurut istilah, zakat berarti kewajiban atas harta tertentu yang dikeluarkan oleh muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh muslim dalam waktu tertentu untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Perintah tentang zakat dijelaskan dalam Quran Surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Zakat hewan ternak adalah zakat yang harus dikeluarkan atas binatang ternak. Ada 3 jenis hewan ternak yang wajib dizakati, yaitu yang pertama, unta dan berbagai macam jenisnya, yang kedua, sapi dan berbagai macam jenisnya termasuk kerbau, dan yang ketiga, kambing dan berbagai macam jenisnya termasuk kambing kacang dan domba. Sedangkan hewan-hewan lainnya seperti ayam, bebek, dan burung puyuh tidak ada kewajiban zakat padanya, kecuali jika diperdagangkan. Jenis hewan ternak yang wajib dizakati tersebut berdasarkan hadis Nabi SAW yang artinya, tidak ada seorang laki-laki yang mempunyai unta, lembu, atau kambing yang tidak diberikan zakatnya, melainkan datanglah binatang-binatang itu pada hari kiamat. Keadaannya lebih gemuk dan lebih besar dibandingkan ketika di dunia. Lalu mereka menginjak-injaknya dengan telapak-telapaknya dan menanduknya dengan tanduk-tanduknya. Setelah binatang-binatang itu berbuat demikian, diulanginya lagi, dan demikian terus-menerus hingga Allah selesai menghukum para manusia. Hadis riwayat Bukhari. Syarat zakat hewan ternak. Adapun persyaratan utama kewajiban zakat pada hewan ternak adalah sebagai berikut. 1. Islam, 2. Merdeka, 3. Mencapai nisab, yaitu kadar minimal dikenai zakat. Harta tersebut adalah milik penuh. 4. Telah melewati waktu 1 tahun atau haul. 5. Ternak tersebut adalah saimah, yaitu digembalakan di padang rumput yang mubah selama setahun. Padang rumput yang mubah adalah padang rumput yang tumbuh dengan sendirinya atas kehendak Allah dan bukan hasil dari usaha manusia. 6. Tidak dipergunakan untuk keperluan pribadi pemiliknya dan tidak pula dipekerjakan. Hal ini berdasarkan beberapa hadis, diantaranya yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ad-Daruqutni dari Ali R.A. bahwa beliau bersabda, Laisa fi al-baqaril awamili sodaqotu. Tidak ada zakat pada sapi yang dikerjakan. HR Abu Dawud dan Ad-Daruqutni. Nisab zakat hewan ternak dengan jumlah minimal hewan yang dimiliki, yaitu 5 ekor untuk unta, 30 ekor untuk sapi, dan 40 ekor untuk kambing atau domba. Dalil nisab zakat ternak. Yang pertama itu dalil nisab zakat ternak unta, yaitu hadis Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa fi ma duna khamsi dudin shadaqah. Artinya, tidak ada zakat untuk unta di bawah 5 ekor. Yang kedua yaitu dalil nisab zakat ternak sapi, yaitu hadis Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'athanin Nabi sallallahu alaihi wasallam
إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل 30 بقرة tabi'an أو tabi'ata wa min kulla 40 musinnah. Artinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkanku untuk mengambil dari setiap 30 ekor sapi. Ada zakat dengan kadar 1 ekor sapi jantan umur 1 tahun, atau tabi'ah, sapi betina umur 1 tahun. Dan setiap 40 ekor sapi ada zakat dengan kadar 1 ekor musinah, sapi berumur 2 tahun. Yang ketiga yaitu dalil nisab zakat ternak kambing, yaitu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Babi sadaqatil ghanami fi sa'imatiha idza kanat 40 ila 20 wa 100 syah. Artinya, mengenai zakat pada kambing yang digembalakan dan diternakan, jika telah mencapai 40-120 ekor dikenai zakat 1 ekor kambing. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang zakat hewan ternak bagian kadar wajib zakat pada hewan unta. Di sini jika jumlah untanya 5-9 ekor, maka jumlah kadar wajibnya 1 kambing. Jika jumlah untanya 10-14 ekor, maka kadar wajib zakatnya 2 kambing. Jika 15-19 ekor, maka kadar wajib zakatnya 3 kambing. Jika 20-24 ekor unta, maka kadar wajib zakatnya 4 kambing. Jika 25-35 ekor unta, maka kadar wajib zakatnya 1 bintu makhoz atau unta betina berumur 1 tahun. Jika 36-45 ekor, maka kadar wajib zakatnya 1 bintu labun atau unta betina berumur 2 tahun. Jika 46-60 ekor unta, maka kadar wajib zakatnya 1 hikoh atau unta betina berumur 3 tahun. Jika 76-90 ekor, maka kadar wajib zakatnya 2 bintu labun atau unta betina berumur 2 tahun. Jika 91-120 ekor unta, maka kadar wajib zakatnya 2 hikoh atau unta betina berumur 3 tahun. Jika 121 ekor ke atas unta, maka kadar wajib zakatnya setiap kelipatan 40 dibagi 1 bintu labun, setiap kelipatan 50 dibagi 1 hikoh. Di sini saya akan menjelaskan kadar wajib zakat pada sapi atau kerbau. Apabila seorang muslim memiliki 30 hingga 39 ekor sapi, maka ia wajib mengeluarkan zakat berupa 1 tabi, yaitu sapi jantan berumur 1 tahun, atau tabiah, yaitu sapi betina berumur 1 tahun. Bila ia memiliki 40 hingga 59 ekor sapi, maka ia wajib mengeluarkan zakat berupa 1 musinah, yaitu sapi betina berumur 2 tahun. Bila ia memiliki 60 hingga 69 ekor sapi, maka ia wajib mengeluarkan zakat berupa 2 tabi. Bila ia memiliki 70 hingga 79 ekor sapi, maka ia wajib mengeluarkan zakat berupa 1 musinah dan 1 tabi. Dan bila ia memiliki 120 ekor sapi ke atas, maka ia wajib mengeluarkan zakat setiap 30 ekor 1 tabi atau tabiah, dan setiap 40 ekor 1 musinah. Kerbau dianggap satu jenis dengan sapi, maka perhitungannya digabungkan, yaitu jumlah sapi dan kerbau disatukan, kemudian dihitung zakatnya sebagaimana perhitungan di atas. Kadar wajib zakat pada kambing. Apabila seorang muslim memiliki 40 hingga 120 ekor kambing, maka ia wajib mengeluarkan zakat berupa 1 ekor kambing. Bila ia memiliki 121 hingga 200 ekor kambing, maka ia wajib mengeluarkan zakat berupa 2 ekor kambing. Dan bila ia memiliki 201 hingga 300 kambing, maka ia wajib mengeluarkan zakat berupa 3 ekor kambing. Bila ia memiliki 301 ke atas, maka setiap kelipatan 100 bertambah 1 kambing sebagai wajib zakat. Baik, di sini ada contoh soal dan pembahasannya. Contohnya ialah Pak Imam seorang pengembala yang sukses. Ia memiliki kambing sebanyak 250 ekor. Berapa zakat yang harus dikeluarkan Pak Imam apabila diketahui harga 1 ekornya
2.500.000. Di sini rumusnya memakai kadar wajib zakat. Karena Pak Imam sudah memiliki 250 ekor kambing, maka nisab kambingnya yang 201 sampai 300 ekor. Berarti telah mencapai nisab kadar kambing yang harus dikeluarkan, yaitu 3 ekor kambing berumur 2 tahun. Cara penghitungannya yaitu harga 1 ekor kambing sama dengan 2.500.000. 3 ekor kambing dikali 2.500.000 sama dengan 7.500.000. Jadi zakat yang harus dikeluarkannya ialah 3 ekor kambing atau sebesar 7.500.000. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.